hati kita sudah atau sedang dipenuhi oleh ketenangan, damai, bahagia, orang ngomong apa kita yang nggak bagus pun kita cuma, "Ah, ya udahlah," gitu. Kita paling ketawa, senyum gitu aja ya. Tetap Kalau kita tuh berusaha segala sesuatunya tuh positif, maunya tuh, seneng aja gitu, itu artinya kita tuh tidak merasakan sebenarnya, emosi-emosi seperti rasa sedih, marah, takut gitu ya. Nah, apakah itu bukan sesuatu yang wajar untuk dirasakan? Nah, kalau apakah kita nggak merasakan emosi nanti jadinya malah kayak robot, itu gimana tuh komentar Pak Irman? Sebenarnya gini ya, kalau kita sudah membuka hati dan sering buka hati, bukannya kita nggak bisa merasa, ya sebenarnya kita kan lebih peka. Tetapi karena hati kita dipenuhi oleh, ketenangan, kedamaian, kasih sayang Tuhan ya yang indah, yang membahagiakan, jadi kita itu biasanya bereaksinya lebih, positif ya. Ada orang gimana kita cuma, senyum aja. Nah, jadi bukan jadi robot, malahan lebih punya perasaan gitu, tapi lebih punya perasaan yang lebih positif, yang lebih ikhlas, lebih tulus gitu. Oke, ini wow pertanyaannya banyak banget, mungkin sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya, ini kan kita juga ngomongin dari tadi happiness itu sebenarnya bisa dirasakan di dalam dunia kerja dan kita bisa memakai hati kita pun dalam pekerjaan kayak tadi Pak Irman udah cerita gitu ya. Nah, sebenarnya kalau buka hati dan kita bicara tadi, Tuhan gitu ya, bersyukur pada Tuhan, kan kayaknya kalau ngomong dunia bisnis atau dunia pekerjaan itu jauh gitu loh, Pak. Ini kan kalau di dunia pekerjaan tuh kita pakai otak, kemudian kita menganalisa, ambil keputusan tuh juga harus rasional. Itu gimana sih cara menjembataninya gitu, untuk para pemimpin-pemimpin bisnis gitu mungkin yang ada di sini gitu, yang lagi nonton? Iya, seperti tadi saya bilang, Mbak, ya, saya itu, kuliahnya, sains, tapi, dalam prakteknya saya memakai hati, karena sudah sangat terbukti. Jadi gini, kita itu, membuat keputusan berdasarkan apa? Kita punya informasi, ya. Tetapi siapa yang bilang bahwa informasi kita itu adalah yang, 100% pasti benar? Mungkin ada variabel yang kita tidak ketahui atau mungkin situasi berubah di masa depan, kita nggak tahu, ya. Nah, tetapi kalau kita membiarkan diberikan petunjuk oleh, kasih sayang Tuhan ya, walaupun melalui hati pun, nah itu variabel-variabel itu semua sudah, diperhitungkan gitu. Ya, jadi, saya ya, membangun ya, jadi cukup besar proyek. Nah, saya nggak punya pengalaman semuanya, saya buat keputusan dari, hati aja dan hasilnya, cukup, menyenangkan ya, jadi semua lancar, semua yang dapat bahagia gitu. Oke. Nah, kalau misalnya dalam memilih pekerjaan itu sendiri atau misalnya, apakah kita juga bisa tahu, Pak, kalau kita tuh ada di tempat yang benar gitu misalnya? Ini kan banyak, mungkin anak-anak generasi milenial nih ya, Pak, mereka tuh suka, "Wah, aku mau ikutin passion," atau misalnya kayak, "Ini bener nggak sih masih harusnya, ini pekerjaan yang sesuai dengan passion gue." Itu sebenarnya sama dengan harusnya kita menggunakan hati atau biasanya gimana sih dalam mengambil keputusan itu? Terbaiknya benar, jadi kita memakai hati ya, baru kita bisa dapat yang terbaik. Jadi, saya cukup kenal banyak orang, sering ditanyakan, jadi contohnya ada seorang, putri gitu ya, yang kuliah. Jadi, dia mau melanjutkan ke S2. Dia tanya ke saya, "Apa?" Saya bilang, "Paling bagus, keuangan." Nangis dia, karena dia tuh sangat tidak suka dengan keuangan. Tapi lalu bicara dengan orang tuanya, dibujuk-bujuk, berhasil juga dibujuk untuk mencoba keuangan dulu, ya.
Ternyata setelah 2 minggu dia suka, ya, ketemu cowok yang ganteng dan cocok, begitu tamat kuliah dapat pekerjaan yang gajinya besar. Ya. Wow. Jadi kalau misalnya kita ngikutin hati tuh apa otomatis kita akan mendapatkan semua hal-hal yang bagus atau gimana sih tuh, Pak? Yang semua hal yang terbaik sesuai untuk kita. Nah, terbaik untuk kita ini beda-beda. Jadi nggak semua orang ya terbaiknya itu sama takarannya. Iya, jadi harus dibedakan antara terbaik menurut hati atau menurut ya kata Tuhan gitu ya, dengan terbaik maunya kita gitu kan? Iya, benar, ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi, silahkan Safitri. Sore Silakan Kak Irma. Safitri langsung ke pertanyaannya ya. Iya, selamat sore Pak Iman dan Karina. Saya mau bertanya tentang koneksi antara pikiran dan hati. Karena saya merasa bahwa selama ini pikiran itu adalah sumber perasaan negatif dan semua ketidakbahagiaan dalam hidup saya. Misalnya, kalau saya berpikir saya akan gagal, maka saya menjadi cemas, kemudian isinya tidak bahagia. Nah, pertanyaan saya, apakah dengan membuka hati, maka pikiran saya akan otomatis terkontrol juga? Apakah dengan punya hati yang terbuka, saya akan tidak lagi berpikir tentang hal negatif sama sekali? Terima kasih. Oke, terima kasih Safitri. Ya, sore Savitri. Benar sekali. Jadi ya, mungkin tadi bisa lihat walaupun yang belum bisa kerasa ya, begitu kita sudah hati kita lebih terbuka, lebih dipenuhi oleh hal-hal indah dari kasih sayang Tuhan, jadi kita udah langsung kerasa enak di sini ya. Nah, jadi misalnya nih gini kita bilang, kita nih lagi banyak pikiran, tiba-tiba sampai suatu tempat yang sangat indah luar biasa. Kita kan jadi agak lupa, wah ini indah gitu. Kayak begitu lah ya. Tapi ini indahnya ini dari dalam. Jadi, indah. Sampai kita lupa ya. Dan sebenarnya karena kasih sayang Tuhan itu dari hati kita akan semakin memancar ya. Jadi pikiran kita pun akan menjadi lebih ringan. Nah, jadi nggak usah diapa-apakan. Nah, karena kalau diapa-apakan ya, kalau kita belum buka hati, misalnya pikiran kita negatif, lalu kita mau kasih positif. Nah, yang bekerja kan pikiran lagi ya, walaupun memang kita bisa ya, tapi itu lebih susah. Begitu hati lebih kuat, nah itu otomatis karena ini di sini ada kasih sayang Tuhan yang bekerja, pancaran itu membersihkan pikiran kita ya, seluruh tubuh kita jadi lebih sehat, segar juga. Jadi semuanya otomatis membaik. Pak Irman, kalau misalnya masih dalam konteks dunia pekerjaan, kan teman-teman di sini biasanya menganggap kalau kita mau sukses itu kita harus punya tujuan, kemudian mungkin ada ambisi juga di situ ya. Nah, apakah dengan kita melakukan meditasi, kemudian buka hati gitu jadi lebih santai, tenang. Nah, apakah drive itu jadi nggak ada gitu? Apakah jadi terlalu santai sehingga jadi nggak mau ngejar apa-apa lagi, itu gimana tuh, Pak? Ya, nah ini sebenarnya hal yang banyak ditanyakannya dan dikhawatirkan banyak orang, tapi sebenarnya enggak. Jadi dengan kita membuka hati, kita lebih bersyukur. Nah, kalau kita bersyukurnya kan kita otomatis menunjukkan rasa syukur kita dalam pekerjaan, misalnya bekerja lebih sungguh-sungguh. Ya, tapi nggak ngoyo mau kita, wah saya mau naik pangkat, saya harus naik pangkat, kayak begitu. Kalau kita lebih bersyukur kan, terima kasih Tuhan, saya diberi pekerjaan. Ya, jadi mood-nya tuh udah enak gitu ya. Dan kita melakukan pekerjaan dengan baik, pikiran kita tenang, diberi petunjuk, dibimbing oleh Tuhan, nah biasanya naik pangkatnya lebih cepat kali. Ya, tapi kita nggak usah sampai saya harus kenapa begini, kenapa begitu. Jadi, Oke. ya, kita biasanya motivasinya yang lebih positif ya, dan bukan jadinya tidak peduli, tapi malah sebenarnya yang terbaiknya. Oke, jadi mau-maunya hilang tapi lebih karena termotivasi karena emang bersyukur sehingga harus melakukannya dari rasa syukur tersebut gitu ya? Ya, tapi seneng melakukannya, seneng gitu. Ya. Senang, oke. Ini ada pertanyaan Pak dari Novi, silakan Novi di-unmute. Novi silakan, iya. Ya,
Langsung Halo ke Kak Farina pertanyaan. sama Pak Irman. Ya benar, saya ingin bertanya, gimana sih cara kita mengendalikan emosi dari kritik atau perilaku yang nggak menyenangkan dari teman kantor kita? Karena kan itu mempengaruhi kebahagiaan kita dan kepuasan kita tentang diri sendiri dan juga lingkungan kerja kita. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Novi. Ya, Novi. Jadi gini ya. Kalau hati kita sudah atau sedang dipenuhi oleh ketenangan, damai, bahagia, orang ngomong apa kita yang nggak bagus pun kita cuma ya udahlah gitu. Kita paling ketawa, senyum gitu aja ya. Tetapi kalau hati kita lagi nggak terbuka, nah baru orang ngomong, wah kok gitu, wah, ini maksudnya apa, atau gimana gitu ya. Nah kalau biasanya saran saya itu tinggal mengingatkan kita bahwa kita sedang tidak buka hati, ya langsung aja buka hati ya, bersyukur pada Tuhan. Nah semua reaksi nggak bagusnya hilang dan hati kita dipenuhi lagi oleh ketenangan, kedamaian, hal-hal yang bagus itu. Pak Irman, mungkin ini pertanyaan yang banyak saya lihat juga ya. Kita kan hidup ujung-ujungnya orang-orang mau bahagia gitu. Tapi apakah sebenarnya bahagia itu tujuan hidup kita itu hanya untuk merasakan kebahagiaan kah? Atau kalau menurut Pak Irman itu bagaimana ya? Maksudnya hidup karena terutama di masa pandemi ini kan banyak pertanyaannya tuh hubungannya dengan komplain sebenarnya kayak wah susah hidup lagi berat gitu loh. Jadi gimana sih memaknainya? Apa artinya? Karena kayaknya kalau kita recover aja supaya bisa lebih bahagia, apakah sudah cukup gitu? Ya, kalau bagian pertama ya, karena saya ini hobinya, mendalaminya spiritual, bahagia itu cuma efek samping ya dari kita hidup untuk ingat pada Tuhan ya, sering-sering bersyukur pada Tuhan, sering-sering dikasih disayangi oleh Tuhan. Jadinya kita bahagia. Tapi kalau tujuan hidup itu sendiri adalah untuk kita semakin dekat kepadanya. Nah, begitu kita dekat bukan di sini tapi di sini, itu sudah membuat kita jauh lebih bahagia lagi. Ya. Dan nah inilah lagi ya, sebenarnya kan kita ya yang percaya Tuhan selalu mengucapkan kata-kata itu. Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang. Nah sudah waktunya kita bertanya pada diri sendiri, apa artinya kita bilang Tuhan maha pengasih dan maha penyayang. Nah itu yang tadi saya bilang ya, apakah kesehatan kita, apakah pekerjaan, rezeki, sebenarnya tuh Tuhan sudah bantu yang terindahnya. Tapi karena kita yang sibuk, ya, yang nggak cukup membuka hati, semua bantuan itu kita belum bisa terima. Nah, kalau kita sudah buka hati, nah kita bisa terima. Jadi semuanya ya, jadi bukannya kita pikirannya tenang, damai, kita bekerjanya bahagia, ya, usahanya lancar, tapi ya pokoknya ya semuanya ringan lah. Jadi kita nggak melihat masalah. Kita cuma melihat dalam hidup tuh ada hal-hal yang perlu atau harus kita lakukan, bukan masalah-masalah. Oke. Kalau gitu ini kan ya even di buku-buku personal growth atau self development gitu ya Pak, banyak orang maksudnya banyak ditulis tuh tentang tujuan hidup atau finding purpose in life. Itu kalau buat Pak Irman seperti apa? Iya, kalau bagi saya finding purpose yaitu untuk sedekat-dekatnya kepada Tuhan ya. Jadi sebenarnya kalau ngomong purpose itu kalau boleh saya share dikit dari pengalaman pribadi saya ya. Jadi gini, saya waktu kecil orang tua saya sering ke luar kota, saya ditinggal dengan kakek nenek saya. Nah, saya duduk sore-sore di depan rumah kakek nenek saya almarhum. Nah, saya melihat ya orang-orang berjalan, anak kecil, orang dewasa, orang tua, ya pagi duduk lihat lagi. Nah, saya bertanya-tanya waktu kecil itu, apakah hidup kita cuma begitu? Kecil sibuk sekolah, gede sibuk kerja, lalu tua pakai tongkat, lalu mati hilang semua. Ya. Nah, belakangan tuh saya temukan jawabannya bahwa itu cuma sarana. Memang hidup kita ini sementara, tetapi sarana untuk sesuatu yang abadi.
yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Nah, setelah kita menemukan itu, ya, jadi bagi yang sudah bisa rasa, ya, begitu betul-betul kita merasakan hati kita disentuh oleh kasih sayang Tuhan itu, nah, ada rasa di dalam kita, ya, wah, inilah yang saya cari-cari. Inilah sesuatu yang walaupun sebelumnya kita menganggap kita tuh sukses, menganggap kita tuh sudah bahagia, tapi ada sesuatu yang masih agak kurang, ya, dalam hidup kita. Nah, setelah disentuh kasih sayang Tuhan tuh, nah, inilah dia itu yang kita cari-cari itu. Inilah yang kurang itu. Nah, dan dengan begitu kita itu kerinduan alami dari dalam kita ini kepada Tuhan itu ada, ya. Jadi kita, ya, ingat pada Tuhan, bukan lagi kebiasaan rutinitas, tapi karena kita rindu. Nah, jadinya itu semuanya alami saja. Jadi semuanya, ya, ringan dan indah aja gitu. Wow. Nggak bisa ngomong habis itu. Pak Irman kan kalau tadi tuh ngomong dikasihi atau disayangi itu kayak seolah-olah, maaf ya saya ngomong gini ya Pak, tapi seolah-olah itu rasa yang benar-benar nyata. Nah, saya yakin kebanyakan orang itu nggak merasa seperti itu gitu. Jadi memang kalau sebutan apalagi Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya udahlah itu pengetahuan umum gitu. Tapi kan kalau Bapak cerita tadi tuh bener-bener kayak seperti nyata banget gitu. Itu gimana? Emang Iya, Mbak. seperti Jadi, apa gitu? kalau dulu sebelum saya membuka hati, ya bisa dibilang, ya, kalau cerita mengenai Tuhan, kasih sayang Tuhan, ya kan cerita, kita tuh baca buku, ya. Buku agama, kita mendengar, atau gimana. Tetapi setelah kita membuka hati, ya, kita tuh betul-betul merasa yang sangat-sangat jelas, betul-betul. Jadi, ya, sangat nyata gitu. Ya, jadi mungkin kalau saya akan bilangnya gini, bagi yang matanya berfungsi, kita kan bisa lihat, ya, bisa lihat nih layar, yang kupingnya baik bisa dengar suara. Kalau ditanya, nyata nggak suara? Nyata, ya. Nyata nggak yang dilihat? Nyata. Nah, begitu hatinya berfungsi, ya, semua perasaan itu juga senyata apa yang kita lihat atau dengar, malahan karena ini sangat dalam, ya, nyatanya itu penuh sekali. Wow, oke. Aduh, pengen nanya lagi tapi udah banyak yang ngantri. Jadi silahkan Gede Putra di unmute. Ya, silakan langsung ya Gede ke pertanyaannya, Pak Gede. Oke, kalau nggak bisa di unmute saya bacain aja. Bagaimana sebaiknya mengenalkan hati atau kebahagiaan atau rasa syukur pada penderita penyakit stadium terminal? Jadi mungkin ya sudah mau meninggal dunia atau silakan Pak Irman. Nah, terus terang ini memang agak lebih susah, ya. Jadi kalau saya, ya, biasanya seperti tadi saya sudah singgung, saya mengingatkan lagi bahwa kita ini memang manusia yang hidup ini semua sementara. Nah, jadi alangkah indahnya kalau kita memakai hidup kita untuk mendekatkan diri pada Tuhan, ya. Jadi kadang-kadang saya guyon dikit gini. Orang yang sakit stadium terminal nih, jadi kalau kita di kondisi nggak bagus, cobalah lihat apa yang terbagus yang bisa kita lihat dari kondisi yang nggak bagus itu. Nah, jadi guyon saya, ya, buat orang yang lebih santai, saya bilang gini, ada orang, ya, kadang-kadang keluar dari rumah dengan 1000 impian, ya, rencana untuk 10-20 tahun lagi. Tapi, ya, kita bilang nasib kita nggak tahu. Mungkin dia kecelakaan atau gimana, ya, meninggal. Nah, orang yang stadium terminal kan dia punya waktu, dia tahu dia waktunya nggak banyak, tapi, ya, dia punya waktu untuk mempergunakan sisa-sisa hidupnya untuk milih Tuhan. Nah, selama waktu yang ada itu dia pergunakan untuk memilih Tuhan, nah, dia itu sudah mempergunakan hidupnya dengan sangat baik. Memilih Tuhan itu caranya gimana Pak Irman? Yaitu membuka hati, ya, sampai kita betul-betul bisa rasakan hubungan kasih sayang yang langsung kepada Tuhan.
Nah, lalu lebih dalamnya lagi kalau udah buka hati ini, apapun kalau masih ada beban kita, masih ada emosi-emosi negatif atau apa, kita pasrahkan ya, supaya lebih seutuhnya lah hati kita, pikiran kita, diri kita untuk Tuhan. Nah, lalu ya udah kita berpasrah saja kepada Tuhan. Wow. Pak Irman, ngomong-ngomong soal itu penyakit kan itu sesuatu yang fisik ya. Nah, Pak Irman kan juga mengajarkan hal-hal yang membantu kesehatan gitu kan. Nah, kan ada orang-orang yang mungkin dia merasa tidak bahagia karena ada mental health issues gitu ataupun misalnya ketidakseimbangan hormon. Itu kalau kayak gitu dengan kebahagiaan tuh gimana tuh, Pak? Untuk orang-orang yang punya Iya, kondisi jadi seperti itu. semuanya balik ya. Kalau kita punya suatu target, punya suatu kemauan, sebenarnya kadang-kadang gini, saya ceritanya kalau kita di suatu keadaan dan kita berkutat di sana agak susah. Jadi saya mengajak beralih dulu sedikit ya. Jadi saya misalnya bilang, pernah lihat nggak ada orang ya, ada seorang anak yang kaya gitu, udah punya semua mainan apa ya, diberikan semua oleh orang tuanya. Tapi dia kena mau satu hal yang kecil, dia pokoknya ngambek aja. Padahal dia tuh punya lebih dari ya anak-anak yang lain seumur dia. Tapi kena mau yang satu kecil, nah dia ngambek sama orang tuanya. Nah, sementara itu ada anak yang nggak punya apa-apa, tapi dia aduh terima kasih ayah, ibu gitu ya. Nah, kenapa? Karena dia tuh nggak punya ekspektasi ya. Nah, jadi kita tuh harus ingat tuh lah selama kita masih kenapa begini? Ya. Nah, kenapa begini kita itu yang menghentikan kebahagiaan kita. Kalau gitu kita mau melepaskan itu dulu, terima kasih Tuhan. Nah, barulah kita bebas dari itu ya dan kita bisa bahagia. Apapun keadaan kita, apakah itu penyakit stadium terminal fisik yang dokter bilang mungkin tinggal 2-3 minggu lagi, atau apakah itu masalah ya yang mental ya, sama saja. Wow. Oke. Mmm, baik, ini masih banyak banget pertanyaannya, mungkin tidak bisa semuanya dijawab, eee, tapi mungkin, ini saya menanyakan satu hal nih, nggak ada di daftar ini, mmm, Pak Irman ada nggak sih harapan tuh yang belum tercapai gitu, kalau buat Pak Irman sendiri? Wah, kalau saya nggak ada ya. Jadi Wow. saya tentu kalau saya bilang saya berharap mungkin ya lebih banyak yang membuka hati kepada Tuhan, lebih banyak yang bisa hubungannya kepada Tuhan lebih baik, mengenalkan kasih sayang Tuhan begitu. Tapi ya itu harapan saya nggak pernah punya target. Saya cuma bahagia bisa mempunyai kesempatan untuk membagikan bersama, ya mengingatkan sesama mengenai buka hati. Tapi karena nggak ada target, ya jadi nggak ada yang tidak tercapai. Luar biasa. Oke, Pak Irman kalau misalnya, ini pertanyaan mungkin dari yang masih muda-muda gitu ya. Gimana sih kita bisa tahu kalau kita sudah harus move on dari sebuah hubungan atau sebuah situasi atau mungkin pekerjaan? Nah itu setiap orang itu situasinya berbeda, ya. Jadi kalau mau tahu yang benarnya yaitu membiarkan kasih sayang Tuhan memberi petunjuk melalui hati kita, ya. Jadi biasanya kalau kita udah bisa rasa cukup jelas, tapi seperti saya bilang tadi kalau baru mulai, saya anjurkan berdoa dulu, kita pasrahkan dulu kepentingan kita ya, supaya kita tuh betul-betul mendapat petunjuk yang paling sesuai menurut kehendak Tuhan saja. Nah, jadi biasanya kita bisa rasa kalau ya jawabannya dengan jelas. Nah, cuma karena Mbak Farina ngomong itu ya, banyak orang tuh suka salah gitu. Salah tuh gini, misalnya kita bilang dalam pekerjaan ya, jadi Ya. banyak orang yang menganggap kalau ada masalah dengan kolega tempat bekerja, mereka beranggapan kadang-kadang, wah ini karena kolega saya
spiritualnya lebih rendah, saya udah lebih tinggi gitu. Ya, nah sebenarnya gini, kalau secara spiritualnya saya bilang gini, mungkin saja ya keadaan seperti itu terjadi, tapi bagaimana kita bisa tahu secara umum? Nah gini, walaupun orang di sekeliling kita tuh sering emosi, ngomong nggak bagus segala macam, pertanyaannya gini, bagaimanakah kita bereaksi? Ya, jadi kalau lingkungan kita wah tapi kita reaksinya ya biasa-biasa aja, nggak sampai bereaksi negatif. Nah, itulah pertanda bahwa kita itu sudah udah pelajaran kita udah cukup gitu ya, udah boleh move on. Tetapi kalau kita sendiri masih bereaksi negatif, artinya ya kita masih di kelompok sana. Jadi belum lulus gitu ya Pak, kelasnya, pelajarannya? Iya. Wow. Oke, ini sebelum masuk ke segmen rapid fire question, sebenarnya nih pertanyaannya masih banyak. Ada satu nih, mungkin ini sebagai salah satu contoh aja Pak Irman, kan definisi bahagia gitu ya buat orang-orang itu beda-beda. Ini ada yang Ibu Farah melalui organisasi relawan sedang membagikan 22.000 bansos presiden ke warga dan merasa bahagia. Apakah bahagia itu seperti ini? Dikala kita bisa berbagi kepada sesama. Benar nggak, Pak? Iya, jadi kalau saat kita melakukan sesuatu yang indah, baik kepada sesama ya, sebenarnya biasanya bagiannya lebih besar lagi daripada bahagia untuk diri sendiri. Oke. Ini sekarang kita masuk Pak ke rapid fire. Jadi ini tradisi Catalyst Talks di mana saya akan menanyakan Pak Irman sesuatu, tapi yang muncul paling pertama aja jawabannya yang cepat aja apapun itu. Saya coba. Oke, morning pertama ya Pak, siap ya. Morning routine Pak Irman itu bagaimana setelah bangun tidur lalu? Doa singkat, bersyukur gitu. Oke, wow. Oke, lagu membahagiakan yang paling sering di play di playlist musiknya Pak Irman. Itu lagu apa? Kalau akhir-akhir ini You Are The Reason. You're the Reason itu lagunya Callum Callum Scott. Ya. Oke. Lebih susah yang mana? Membangun sebuah bisnis sukses atau mengajarkan orang buka hati? Sama aja. Gak ada yang susah ya Pak? Ya, Oke. kalau kita nggak terlalu ngoyo, ya sama aja ya. Saran Pak Irman untuk orang yang baru diputusin? Ya, bersyukur. Nomor satu dulu. Oke, kalau ada 3 orang yang masih hidup ataupun sudah meninggal dunia, tapi bisa duduk dinner bareng, Pak Irman inginnya duduk dinner bareng sama siapa? 3 orang. Kalau saya jarang mikir gitu, jadi kalau begitu saya nggak mau pikirin gitu. Oke. Udah mengajar ke murid-murid di seluruh dunia, apa ada satu jenis makanan yang Pak Irman pengen semua orang tuh tahu nikmatnya makanan tersebut, itu makanan apa? Cabai hijau padang. Cabai hijau padang. Oke. Kalau ada satu hal yang bikin orang tuh surprise atau nggak nyangka tentang Pak Irman, itu apa tuh Pak? Kalau akhir-akhir ini enggak ya. Kalau dulu biasanya karena saya ini nggak berjenggot, baju saya biasa. Jadi orang sering, mana sih yang pengajarnya yang mana gitu. Jadi saya dipikir asisten selalu gitu. Karena guru-guru spiritual biasanya tuh pakai baju ada jenggotnya gitu ya Pak, pakai sendal gitu, pakai robe, mungkin kayak gitu. Oke, kalau bisa pasang satu billboard besar di jalanan yang rame banget gitu Pak, Pak Irman akan tulis apa di billboard itu? Ingatlah Tuhan mungkin. Nah, oke. Buku apa yang menurut Pak Irman harusnya semua orang baca? Ya membuka hati. Kesalahan terbesar orang kenapa tidak bisa bahagia? Terlalu banyak mau. Terlalu banyak mau. Saya berharap generasi muda Indonesia lebih ...
ya lebih membuka hati. Oke, terima kasih banyak. Ada mungkin ini kita tutup Pak acaranya sore ini. Ada pesan-pesan terakhir mungkin untuk teman-teman yang ada di sini, Pak Irman? Ya pesannya mungkin mengulang yang tadi lagi ya. Jadi hati adalah benar-benar pusat ketenangan, kedamaian, hal-hal yang positif ya, yang bisa mempengaruhi pikiran kita, emosi kita, kesehatan kita, dan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi saya sangat berharap bisa mencoba, dan seperti saya bilang tadi, janganlah mulai, wah ini susah dan segalanya ya. Jadi saya kan bilang saya ini ilmuwan ya, dan banyak sudah berpuluh-ribu orang mencoba. 80-90% orang sebenarnya mencoba pertama aja udah kerasa ya. Apalagi kalau agak lama tadi kan kita cuma berapa menit. Jadi kalau kita betul-betul bisa buka hati, kita lebih tenang, damai, kita seperti saya bilang ya, kalau udah agak dalam bisa merasakan betul inilah yang selama ini saya cari, inilah yang kurang dalam hidup kita itu. Dan kita betul-betul bisa merasakan kerinduan kepada Tuhan. Nah, keindahan kasih sayang Tuhan yang sangat-sangat nyata. Dan semuanya akan berubah gitu. Ya, jadi hidup kita lebih bahagia, kita dibantu ya, kesehatan kita, pekerjaan, usaha, jadi pasti banyak sekali manfaatnya. Wow, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Irman sudah mampir ke Catalyst Talks Happiness Series sore ini. Terima kasih banyak juga nih Mbak Arina. Thank you banget Pak Irman untuk wisdom-nya yang sudah di-share, yang sudah mencerahkan banyak orang hari ini. Saya rasa teman-teman ini banget ya, senang banget bisa ikutan bahkan dipimpin langsung meditasi sama Pak Irman. Jadi jangan lupa juga subscribe YouTube-nya Catalyst Strategy di YouTube, kemudian juga ada di Instagram. Nah, untuk tadi Pak Irman udah mention ada YouTube Natural Way of Living, itu YouTube-nya Irmansyah Effendi. Silakan dicari kalau misalnya mau meditasi lebih lanjut lagi. Atau juga ada Instagram, itu Irmansyah Effendi atau Natural Way of Living.